pikir secara dinamika politik masih sangat fluid ya. Kalau bisa dikatakan bahwa sampai nanti di kuartal keempat kita bisa melihat kepastian politik yang lebih tinggi dalam hal penetapan capres dan cawapres, baru kita bisa melihat arah policy dan pengaruh terhadap kebijakan ekonomi ke depannya seperti apa. Namun bagi investor menurut saya yang paling penting adalah konsistensi dari kelanjutan kebijakan politik yang sudah baik, ya. Termasuk diantaranya kita bicara misalnya keberlanjutan dari pembangunan infrastruktur, kemudian keberlanjutan daripada hilirisasi industri yang sudah cukup baik dalam streaming, ya, yang saat ini sudah menjadi added value yang luar biasa bagi ekonomi, keberlanjutan untuk menarik foreign investor, seperti misalnya sudah dilakukan dalam beberapa diantaranya omnibus law. Tentu hal-hal ini yang menjadi perhatian investor lebih dibandingkan dinamika politiknya. Tapi kembali lagi saya percaya bahwa sepanjang iklim politiknya mendukung, investor akan lebih fokus pada kelanjutan daripada kebijakan ekonomi yang sudah dibangun selama 10 tahun terakhir dan bahkan 15-20 tahun terakhir. Oke, baik. Tadi poin utamanya adalah konsistensi begitu terkait dengan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, karena ini juga kaitannya tentu dengan kepastian tentunya bagi para pelaku pasar, investor dan juga para pelaku usaha ya Pak Steven begitu ya. Kemudian dari Anda sendiri Pak Hanif begitu terkait dengan hal ini sendiri seperti apa tanggapannya? Apalagi juga sudah ada beberapa nama yang sudah kita dengar begitu diusung oleh dari partai politik sendiri begitu ya, konstelasinya juga sudah mulai sedikit lebih terang ketimbang beberapa waktu sebelumnya begitu ya. Anda melihatnya nama-nama ini dengan tadi dikaitkan juga dengan poin utamanya adalah konsistensi kebijakan. Seperti apa Anda melihatnya, Pak? Iya, Mbak Iva. Jadi kalau dilihat dari calon yang sudah muncul ya, saya kira ada 3 nama gitu. Pertama Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo, juga Pak Anies ya, yang sudah dideklarasikan oleh parpol pendukungnya. Gitu. Memang biasanya di pemilu tahap pertama ini ramai calonnya. Kalau pemilu yang tahap kedua itu biasanya incumbent di atas angin ya, gitu. Jadi lebih mudah diprediksi gitu. Memang di pemilu yang pertama ini, periode pertama ini agak sulit diprediksi. Namun tadi sempat dikasih background gitu ya, Pak Presiden memanggil parpol pendukung gitu pemerintah gitu. Jadi ini saya kira menyampaikan message bahwa keberlanjutan pembangunan Pak Jokowi ini akan lebih banyak diwariskan ke Pak Ganjar dan ke Pak Prabowo ya, dibanding ke Pak Anies yang didukung oleh partai oposisi saat ini ya. Oke, baik begitu. Nah, kemudian dari sikap para pelaku pasar sendiri begitu ya, mengingat ini juga kan baru permulaan ya untuk tahun politik sendiri. Kita ketahui juga masih di tahun 2024 dan di tahun 2023 ini juga masih akan terus ramai begitu ya, isu-isu terkait dengan perkembangan untuk Pilpres ataupun juga untuk tahun politik ini sendiri begitu. Nah, sikap dari para pelaku pasar untuk selama periode ini sendiri akan bersikap seperti apa kurang lebih Pak Steven? Iya, saya rasa pelaku pasar sudah cukup cerdas ya kalau kita bicara mengenai dinamika tahun politik. Keywords-nya itu salah satunya adalah power sharing. Jadi siapapun presiden yang terpilih tentunya harus merangkul parlemen ya, karena apapun policy yang dibuat atau undang-undang yang dibuat oleh pihak eksekutif tentunya harus disahkan oleh legislatif. Karena itu saya lihat seperti kita berkaca pada periode awal pemerintahan Pak Jokowi, di mana beliau di awal terpilih menjadi presiden itu hanya mendapat dukungan kurang dari 40% daripada suara parlemen. Pada akhirnya Pak Jokowi harus merangkul, berkompromi juga dengan partai oposisi untuk membentuk satu pemerintahan yang solid. Jadi saya pikir template yang sama akan terulang ya, karena siapapun presiden yang terpilih tentunya akan membutuhkan dukungan parlemen, dan di sini kompromi diperlukan untuk bisa membangun satu kebijakan yang baik. Nah, jadi saya pikir di sini pelaku pasar sudah membaca
kalau kita lihat di sisi foreign investor yang sering sekali kami temui ya selama 1-2 tahun terakhir, mereka cenderung tidak terlalu mengkhawatirkan iklim politik di Indonesia karena kalau dibandingkan dengan seperti misalnya Brazil, Thailand, ya negara-negara yang dinamika politiknya dan iklim politiknya jauh lebih panas, Indonesia itu bisa dibilang relatif baik ya. Sehingga saya pikir selama power sharing dan juga iklim politik selama pemilu bisa dijaga dengan baik, tidak terjadi polarisasi, saya pikir investor sudah melihat ini ke arah yang lebih Kemudian Anda positif. melihatnya begitu potensi tadi sekali lagi terkait dengan koalisi besar yang mendukung pemerintah. Apakah memang optimisme Anda begitu ya bahwa koalisi ini mungkin bisa sedikit memiliki kans lebih besar untuk memenangkan Pilpres 2024 sendiri seperti apa? Dan di satu sisi juga sikap dari para pelaku pasar terkait dengan hal ini bagaimana? Apakah memang sedikit banyak koalisi besar ini sedikit memberikan nafas lega begitu ya kepada para pelaku pasar karena di satu sisi artinya konsistensi kebijakan possibility juga mungkin masih akan terus berlanjut, Pak Hanif. Iya, saya kira yang disampaikan Pak Stephen tuh saya 100% setuju ya. Karena saya lihat ada satu parpol yang dia tidak akan memilih oposisi sampai kapanpun gitu, yaitu Partai Golkar gitu. Karena kemarin kan ada pertemuan ya antara Partai Nasdem dan Partai Golkar gitu. Saya kurang tahu apa mereka akan membentuk koalisi lagi apa enggak. Cuman yang saya tangkap adalah ini parpol pertama kali ya dari partai yang pemerintah gitu, Partai Golkar ketemu dengan Partai Nasdem. Jadi kayaknya message-nya kalau misalnya koalisi Nasdem juga ya tadi yang seperti Pak Stephen bilang, minoritas bisa nanti ujungnya dirangkul oleh yang kalah gitu ya, merangkul yang kalah gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua ya konsistensi itu saya kira ini jadi seru gitu ya untuk pemilu yang sekarang ini, karena kalau kita lihat kan ada minimal 3 hal lah saya kira yang sudah ada dilakukan oleh Pak Jokowi ya gitu. Nah ini akan jadi bahan apakah akan diteruskan atau tidak gitu ya di perdebatan nanti gitu. Pertama pemindahan ibu kota IKN ke Kalimantan dan infrastrukturnya gitu ya, pembangunan infrastruktur tadi yang Pak Stephen sudah bilang. Kedua omnibus law gitu ya, undang-undang pro cipta kerja yang dipandang sebagian orang lebih pro ke pengusaha lah gitu ya undang-undang ini gitu.